I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Mugen Gacha. Video ini adalah lanjutan dari episode keempat versi animenya, karena untuk episode keempat video Mimin sebelumnya ternyata masih belum sampai. Jadi untuk episode 1-3 kan harusnya cuma makan 2 chapter tiap episodenya. Entah kenapa di episode 4 kemarin dia sampai makan 5 chapter. Jadi karena agak susah buat diprediksi, kedepannya Mimin bakal bikin sebisa Mimin aja. Dan mungkin jumlah episodenya nggak bakal sesuai sama versi animenya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, langsung aja yuk gas videonya. Beberapa saat setelah kemunculan belalang sembah Porisit, saat itu kita kemudian diperlihatkan like yang menanyakan kepada party dari Eryo tentang makhluk apa itu sebenarnya. Eryo yang mendengar kata-kata itu langsung bilang kalau dia adalah monster langka yang hanya muncul 30 tahun sekali dan harusnya udah dibasmi 10 tahun yang lalu. Tapi entah mengapa dia malah ada di sini. Yang bikin Mia pun saat itu mengatakan kepada kakaknya agar mereka segera melaporkan ini pada Serikat. Eryo saat itu juga meminta party dari Dark untuk segera pergi dari tempat ini. Oh iya, sebenarnya Mimin agak capek ngubah nama Like menjadi Dark juga. Jadi kedepannya Mimin kemungkinan bakal lebih sering nyebutnya Like aja. Dan beberapa saat setelah perkataan Eryo yang mengajak mereka semua untuk pergi dan meminta Mia untuk mengulur waktu dengan melepaskan mantra yang menghambat pergerakan dari belalang raksasa itu. Semuanya selain party Like saat itu berencana untuk melarikan diri. Tapi tiba-tiba, meskipun Mia sudah menghambat pergerakan dari belalang raksasa itu, belalang raksasa tetap bisa bebas dengan sangat mudahnya, yang membuat Eryo saat itu kena mental. Tapi di tengah kena mentalnya itu, Like malah mengatakan sesuatu dengan santainya. Kalau kalian berencana kabur, apakah kami boleh menghabisi belalang raksasa ini? Eryo yang mendengar kata-kata seperti itu sangat terkejut, karena belalang itu ada di level 500. Gak mungkin party seperti mereka bisa mengalahkannya. Lebih baik mereka pergi meninggalkannya aja. Tapi saat itu juga, Like malah memerintahkan Gold dan Nemumu untuk segera menghancurkan belalang raksasa itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Gold langsung melancarkan sebuah serangan ke arah belalang raksasa itu. Anehnya belalang raksasa mampu menangkis beberapa serangan yang dilancarkan oleh Gold. Padahal sebenarnya level mereka tuh jaraknya jauh banget. Tentu saja ini membuat sosok Like terkejut. Bagaimana mungkin dia mampu menahan serangan dari Gold? Ya meski Gold saat itu memang nggak serius, tapi tetap aja bisa menangkisnya dengan level yang serendah itu tetap sangat mengejutkan. Bahkan Gold yang melihat kejadian itu juga merasa takjub. Dan saat ini kita juga diperlihatkan Like yang sepertinya pengen menguji sesuatu. Dia langsung memunculkan kartu card miliknya dan muncullah sebuah tongkat sihir. Tongkat sihir itu saat itu juga langsung melancarkan sebuah serangan yang amat kuat ke arah belalang sembah raksasa itu. Anehnya sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Serangan dari Like saat itu bahkan sampai dipantulkan tepat ke arah Nemumu. Untungnya Nemumu dan juga Like saat itu bisa menghindarinya. Melihat semua kejadian ini, Like pun menanyakan kepada Nemumu apakah dia baik-baik saja. Nemumu yang mendengar kata-kata seperti itu dari masternya merasa senang dan mengucapkan terima kasih karena telah mengkhawatirkannya. Saat itu Eryo mengatakan kepada Like bahwa semua serangan itu percuma. Mereka nggak bisa terus ada di tempat ini dan segera melaporkan ini kepada Serikat karena diketahui belalang itu memiliki kekebalan dari teknik sihir dan juga serangan fisik. Tapi satu-satunya yang menyadari keanehan di tempat ini hanyalah Mia. Mia dengan wajah kena mentalnya bilang sama kakaknya itu, "Kak, apakah kau nggak bisa melihatnya baik-baik? Dia merapalkan mantra tanpa menggunakan mantra apapun. Aku tidak pernah melihat ada orang seperti itu di dunia ini. Bahkan para veteran aja masih bisa menggunakan mantra. Itu adalah sesuatu yang sangat aneh." Gold yang melihat mereka semua khawatir saat itu langsung bilang sama mereka, "Kalian duduk dan nikmati saja pemandangan ini. Ini adalah waktu yang tepat.
Kalau begitu aku akan sedikit mengajari kalian tentang gimana cara menggunakan pedang dan perisai. Saat itu juga, kita diperlihatkan belalang raksasa yang melancarkan sebuah serangan ke arah Gold. Gold mengajari mereka semua tentang cara gimana menangkisnya, yang membuat satu serangan dari belalang raksasa itu sampai hancur berkeping-keping. Itu merupakan salah satu kakinya. Bahkan Gold saat itu terus melancarkan serangan yang menghancurkan beberapa bagian dari belalang raksasa itu. Jika kita melihat baik-baik, Gold saat ini memang masih belum serius sama sekali. Dia bahkan sambil mengajari mereka semua tentang gimana cara menggunakan pedang. Saat itu juga, kita diperlihatkan Like yang pengen menguji serangan yang lain. Dia langsung menciptakan Fire Arrow. Dan saat itu, jumlah Fire Arrow yang sangat banyak pun telah muncul di tempat itu, bahkan mencapai 30. Dia hanya merafalnya dengan mengucapkan Fire Arrow. Dari kejadian itu, serangan pun langsung menghujani belalang sembah itu. Mia yang melihat kejadian itu makin syok lagi, karena hal seperti itu harusnya nggak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Bagaimana mungkin Like bisa melakukan itu? Dan ledakan besar saat itu juga terjadi. Ketika Like berniat untuk mengakhiri semua ini, entah mengapa belalang sembah raksasa itu berniat untuk kabur, karena dia menyadari bahwa dia nggak mungkin bisa menang dalam pertarungan kali ini. Tapi Like saat itu tidak membiarkan dirinya kabur dan menciptakan sebuah dinding api hanya dengan mengucapkan firewall. Dinding api besar pun saat itu juga langsung terbentuk yang bikin Mia bertanya-tanya bagaimana mungkin dia bisa menciptakan mantra tingkat tinggi hanya dengan mengatakan hal seperti itu. Itu harusnya nggak mungkin. Bahkan beberapa help saja membutuhkan banyak orang untuk bisa merapal mantra sebesar ini. Belalang sembah yang melihat pergerakannya itu tidak bisa menuju ke tempat lain pun langsung mencoba untuk terbang, yang membuat Like saat itu juga langsung memerintahkan Nemumo. Nemumo saat itu langsung berada tepat di atas belalang sembah raksasa itu dan melancarkan serangan sambil mengatakan, "Bersyukurlah kau menjadi bagian dari panggung milik Like sama." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, tubuh belalang sembah itu pun langsung terpotong-potong menjadi bagian yang sangat kecil, yang bikin Gold saat itu mengelahkan nafas. Nemumo yang ngelihat kejadian itu langsung bilang sama Gold, kenapa dia malah mengelah nafas? Apakah dia merasa iri karena Nemumo mencuri serangan terakhir? Namun Gold mengatakan, bukan itu. Kalau kau memotong bagiannya sampai sekecil itu, maka cangkangnya juga hancur berkeping-keping. Kita jadi nggak bisa menjualnya. Ucapnya kepada Nemumo yang bikin Nemumo saat itu langsung ngerasa sedih. Dia langsung minta maaf sama Like karena udah jadi beban dalam pertarungan ini. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan Like yang saat ini dipuji-puji sama party milik Aeryo. Mereka semua sangat terpukau melihat kemampuan dari Like yang harusnya gak sembarang orang memiliki kemampuan seperti itu. Dan dari kejadian ini mereka semua pun mulai menjadi lebih akrab satu sama lain. Bahkan kita juga diperlihatkan sosok Mia yang sepertinya mulai menggunakan beberapa mantra sihir yang membuat Like saat itu sampai memujinya. Mia juga sangat terpukau sama apa yang dilakukan oleh Like sebelumnya. Dia pengen tahu lebih banyak sihir dari sosok Like. Di momen ini, meskipun Like memberitahukan beberapa informasi tentang dirinya kepada mereka, tapi ada banyak bagian yang saat itu ditutupi, karena menurut Like itu tidak boleh dibocorkan kepada publik. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, setelah momen-momen santai ini, kita kemudian diperlihatkan Nemumo yang saat itu mendekati Mia sambil mengatakan, kau cukup hebat karena mampu memahami kehebatan dari Like sama. Kau punya mata yang sangat jeli. Mia yang mendengar kata-kata itu langsung ngucapin terima kasih. Namun seperti biasanya, Gold saat itu masih terus berdebat sama sosok Nemumo dan mereka beneran gak akur sama sekali. Di momen ini Aeryo juga sempat mengatakan kepada Mia, aku tahu seberapa hebatnya dirinya. Tapi Mia juga, karena dia mendapat beasiswa dari kerajaan untuk masuk sekolah sihir mereka. Dia juga merupakan sangat berbakat. Kau pasti akan bisa menggunakan sihir kelas tinggi dengan sangat cepat. Ucap kakaknya sambil memuji adiknya itu. Like yang mendengar kata-kata itu langsung bilang, kerajaan itu merupakan negara gabungan yang membantu 9 ras bukan, yang membuat Aeryo membenarkannya. Dan dari kejadian ini, Like juga mulai mendapat beberapa informasi dari sosok party kecil ini. Dia saat itu langsung merasa sangat bahagia dan keseharian pun terus berlanjut. Scene kemudian berpindah ke lantai 3. Kita diperlihatkan 2 orang yang saat itu sedang bersama dan telah melakukan sebuah eksperimen yang sangat aneh. Entah apa yang sebenarnya ingin dilakukannya masih belum diketahui.
pria ilmuwan berwajah gila saat itu bernama Yukaku, dan yang satu lagi bernama Kaito. Beberapa saat setelah kejadian itu, keseharian pun masih terus berlanjut. Like saat ini memutuskan untuk memberi nama party mereka sebagai The Dark Clown Max. Dan sebelum perpisahan mereka, kita juga diperlihatkan sosok Mia yang memberikan sesuatu kepada Like. Ini mungkin tidak terlalu berguna. Nenekku mengajariku tentang cara membuat obat luka bakar. Memang tidak akan langsung hilang, tapi bisa mengurangi rasa sakitnya. Namun jika kau tidak memerlukannya, kau tidak perlu menggunakannya, ucapnya kepada Like. Tapi Like saat itu malah menerimanya dan mengucapkan terima kasih kepada Mia, yang membuat Mia saat itu merasa sangat senang. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Like juga memberikan beberapa item kepada sosok Mia sebagai ganti dari obatnya. Itu adalah item yang berada di SSR, yang memiliki efek yang nggak bisa terlalu dijelaskan untuk sebuah item gacha kelas tinggi. Sebenarnya Like juga udah mencobanya, tapi sampai sekarang mengaktifkannya hanya berguna di kondisi tertentu dan juga masih misterius. Jadi dia ngerasa bahwa ini hadiah yang sebenarnya nggak buruk-buruk banget untuk Mia. Mia yang ngelihat pemberian itu pun ngerasa sangat bahagia dan ngucapin makasih banyak sama Like. Apalagi gelang itu adalah sesuatu yang cantik banget jika dikenakannya. Bahkan Mia yang merasa bahagia itu bilang sama Like bahwa dia bakalan menjaga itu seumur hidupnya. Sedangkan di sisi lain, Nemomo saat itu cemburu karena dia nggak pernah dikasih hadiah sama tuannya. Beberapa saat setelah kejadian itu, mereka langsung melanjutkan perjalanan. Saat itu Nemomo langsung bilang, apa itu nggak masalah Like sama untuk sebuah item obat low grade? Kau bahkan memberikan item SSR. Mendengar ucapan seperti itu, Like langsung bilang, memang benar kalau obat itu nggak bakal berguna, tapi aku senang dia peduli padaku, ucapnya kepada Nemomo yang bikin Nemomo tidak bisa mengatakan apapun. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan sosok party ini yang telah sampai di lantai 5, dan mereka semua saat itu langsung menjelajah dungeon itu. Dan karena saat ini mereka udah mencapai lantai 5, diketahui masih belum ada orang yang bisa mencapai lantai 5. Jadi kemungkinan gak akan ada yang bisa melihat mereka di sini. Karena kejadian itu, Like langsung menggunakan teleportasi. Dan sampailah dia di tempatnya, disambut oleh Mei, Eri, Nazuna, Aoyuki, dan semua orang yang saat itu menjadi pasukan intinya. Like saat itu mengatakan, aku kembali semuanya. Dan mereka pun saat itu terus melanjutkan momen-momen santai. Like juga mengatakan kepada Mei, dia merasa senang karena bisa merasakan kebaikan dari orang lain, yang membuat Mei saat itu ngerasa bahagia karena tuannya juga ngerasa senang. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Eri langsung ngejelasin kepada Like sama bahwa proses rencana pembalasan dendam kepada Sasha akan selesai 10 hari lagi. Like saat itu mengatakan, bagus, luar biasa Eri. Syukurlah aku menyerahkan ini kepadamu. Eri yang mendengar perkataan seperti itu pun ngerasa senang banget mendengar pujian dari tuannya. Dan saat itu tuannya mengatakan, tolong diatur lagi persiapannya. Gunakan saja apapun yang kau perlukan selama semuanya berjalan sangat lancar. Eri yang mendengar kata-kata seperti itu pun ngucapin terima kasih. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Like juga memerintahkan Mei untuk terus mengurus Abyss dan memerintahkan Aoyuki untuk mengurus hutan. Mereka berdua saat itu juga langsung mematuhi apa yang dikatakan oleh Like. Tapi saat itu Nazuna bertanya sama tuannya, namun apa yang harus aku kerjakan tuanku? Dan saat itu Like bilang, di dalam hatinya, Nazuna sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat, sangat kuat dari kami semua. Dia juga berguna sebagai pengatur suasana, tapi benar-benar tidak efektif. Jika aku berpikir dia bisa melakukan sesuatu, dia tidak bisa melakukan pekerjaan dengan benar. Dan karena alasan itu, Like pun mengatakan kepada Nazuna, baiklah Nazuna, aku ingin kau melindungi Abyss saat aku sedang tidak ada. Apakah kau bisa mengalahkan musuh yang kuat? Nazuna yang mendengar kata-kata seperti itu mengatakan, baiklah tuanku, aku akan melindungi semuanya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Like mengatakan, 10 hari ya, aku tidak bisa menunggu. Aku ingin tahu bagaimana ekspresinya saat dia putus asa. Aku sudah tidak sabar lagi, ucap Like sambil tersenyum.
Beberapa saat setelah kejadian itu, scene kemudian berpindah ke Dagas, tepatnya di dungeon level 3. Kita kemudian diperlihatkan dua orang yang saat itu sedang ada di tempat itu. Orang pertama bernama Gilbert yang berada di level 49, dan orang kedua bernama Subalan yang berada di level 51. Mereka semua saat itu langsung menceritakan tentang party baru yang bernama The Dark Cloud Max. Itu adalah party dari like sebelumnya, dan dari apa yang mereka ketahui, kayaknya meskipun party itu baru saja terbentuk, mereka langsung mencapai lantai 5 dalam waktu beberapa hari, yang bikin Gilbert saat itu nggak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Subalan. Tapi Subalan mengungkapkan bahwa itulah kenyataannya. Mereka bahkan mengalahkan belalang sembah hanya dengan 3 orang. Salah satu dari mereka bisa menggunakan sihir tingkat tinggi tanpa merafalnya, yang bikin Gilbert makin terkejut lagi, karena itu adalah hal yang harusnya nggak mungkin. Rumor itu terlalu mengada-ngada bagi dirinya. Mungkin jika seandainya itu memang benar, dia pasti adalah reinkarnasi dari pahlawan ataupun legenda. Mendengar kata-kata seperti itu, Subalan mengatakan, tidak lucu jika mengatakannya seperti itu Gilbert, seorang pahlawannya. Tapi kalau itu memang benar, aku harap dia akan menyelamatkan kita dari diskriminasi ras di masa depan. Kita akan tunjukkan kepada mereka ras yang selalu diremehkan ini. Yang membuat Gilbert saat itu mengatakan, iya, aku juga berharap hal seperti itu bisa berjalan lancar. Beberapa saat setelah perjalanan mereka, kita kemudian diperlihatkan orang yang tidak lain adalah Kaito. Kaito saat itu mengatakan, sampah macam apa yang membuatku menunggu di sini? Dan dari kejadian itu ternyata Gilbert telah dikalahkannya. Saat itu Subalan langsung menyadari bahwa dia nggak mungkin bisa mengalahkan elf yang satu ini, karena kekuatannya berada di atas dirinya. Dia bahkan berniat untuk meninggalkan Gilbert, karena kalau dilihat baik-baik, kayaknya kepala dari Gilbert saat itu telah terpisah dari tubuhnya. Dan karena alasan itu dia berniat untuk segera pergi dari tempat ini dan memberitahukan semuanya kepada guildnya. Kaito yang melihat tiba-tiba ada bom asap di tempat itu beneran terkejut banget dan mengatakan bahwa lawannya itu adalah sosok yang sangat pengecut. Tapi Subalan saat itu terus berlari sambil bilang, katakan saja apapun yang kau mau elf sialan, aku akan membalaskan dendam temanku apapun yang terjadi. Kalau kau tidak bisa melihat musuhmu, maka ini akan menjadi kemenanganku, dan itu adalah kelemahanmu. Tiba-tiba sebuah sihir pun terlancar ke arah dirinya. Dia membuat Subalan saat itu terjatuh. Orang yang melancarkan sihir itu tidak lain adalah Yukaku. Yukaku saat itu mengatakan, kau pikir kau bisa melarikan diri? Pasti mereka kira mereka punya otak cerdas. Gawat ini Kaito-san. Padahal aku bilang padamu untuk membiarkan mereka tetap hidup, tapi kau malah hampir membunuh mereka. Saat itu Kaito mengatakan, lagi pula, hewan seperti mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Untuk apa kau melakukan tindakan seperti itu? Tapi perjuangan sia-sia mereka itulah yang membuatku ingin menghabisi mereka, karena mereka semua sangat mengganggu. Yukaku saat itu terus berdrama dan mengatakan bahwa semuanya adalah bagian dari eksperimennya, karena mereka bisa mengorek beberapa material yang sangat langka. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan party dari Eryo yang saat itu masih terus melanjutkan perjalanan mereka. Tapi entah mengapa Mia saat itu ngerasa senang banget sama apa yang dikasih oleh like sebelumnya. Bahkan dia sampai diledek sama teman-temannya karena terus-terusan ngelihat gelang itu sambil senyum-senyum dan menganggap kalau Mia sepertinya suka sama sosok like. Tapi Mia yang ngedengar kata-kata itu langsung bilang kalau dia sebenarnya hanya menghormati like sebagai sesama magi aja dan tidak memiliki alasan lain. Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, kita kemudian diperlihatkan sosok like yang saat ini sedang bersama dengan teman-temannya dan telah sampai di guild tempat dirinya mendaftar sebagai petualang. Orang yang sebelumnya sinis banget sama like dan teman-temannya itu malah jadi baik banget. Bahkan dia terus-terusan ngucapin makasih sama like karena udah membawa batu Yeti yang harusnya hanya ada di lantai 5. Gak sembarang orang yang bisa mencapai lantai 5. Kenapa mereka bisa mencapainya semudah itu? Bahkan dia menawarkan beberapa makanan dan juga minuman untuk party like. Tapi like yang mendengar kata-kata seperti itu menolak tawaran itu dan memintanya untuk segera menghitung jumlah hasil yang didapatkannya dari menjual batu itu. Mendengar kata-kata seperti itu, orang-orang dari guild pun saat itu juga langsung mematuhi apa yang dikatakan oleh like. Oh iya, di sini Nemumu juga mengatakan, padahal sebelumnya kau memiliki sikap yang gak sopan banget, sampai mengatakan kalau kami hanyalah tukang tipu. Saat itu Gold juga membenarkannya sambil bilang, sikap mereka berubah drastis sekali.
yang membuat orang itu langsung bersujud di hadapan Like sambil terus meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya akan memperingatkan staf yang lain untuk tidak melakukan kesalahan seperti dirinya. Itu adalah ucapan yang sungguh-sungguh dari orang ini, dan dia mengatakan kepada Like untuk terus berusaha sebagai petualang dan jangan berhenti hanya karena dirinya telah membuat kesalahan. Beberapa saat setelah kejadian itu, Nemumu langsung minta sama orang itu agar meningkatkan rank dari Like sama, melebihi rank D, karena untuk mencapai rank D itu terlalu rendah bagi sosok Like sama. Tapi saat itu, sang penjaga guild mengatakan, sebenarnya aku juga ingin mempromosikannya ke rank C, tapi waktu yang dia jalani sebagai petualang itu masih terlalu singkat. Biasanya butuh 3-4 tahun untuk bisa mencapai rank itu. Nyatanya nggak ada orang yang bisa mendapat promosi kenaikan rank secepat Anda. Kalau Anda sekalian mampu melakukan pencapaian yang lebih hebat lagi, kami mungkin masih bisa mengusahakan sesuatu. Tapi dengan saat ini masih belum bisa, ucapnya kepada mereka semua. Like saat itu langsung nanya pencapaian apa yang mereka inginkan. Dan saat itu, sang penjaga guild ngungkapin bahwa sebenarnya ada quest yang sangat sulit yang bakalan diumumin sebentar lagi. Tiba-tiba, pengumuman quest pun saat itu langsung dilakukan oleh seorang pak tua dari guild itu yang mengatakan, "Halo semua petualang, dengan nama serikat, kami ingin mengumumkan quest darurat. Sesuatu telah terjadi di dalam Dungeon Dagas. Kematian misterius para petualang sudah diidentifikasikan sebagai pembunuh petualang." Orang-orang saat itu merasa terkejut dengan informasi ini bahwa ada yang sedang memburu para petualang. Dan saat itu, si pemberi informasi mengatakan bahwa dia masih belum tahu motif dan tujuan mereka. Tapi mereka semua hanya menargetkan manusia. Meskipun semuanya manusia, kami tidak bisa mengabaikan apapun yang terjadi di dalam dungeon. Petualang mempertaruhkan nyawa untuk memberikan kami banyak harta jarahan sebagai harta kami. Akan jadi masalah besar kalau mereka mulai melukai ras lain. Jadi untuk melindungi dan menjaga kelemahan semua orang yang ada di dalam dungeon, kami sekarang akan memasang harga kepala bounty dari pemburu petualang ini. Kita tidak tahu siapa pembunuh petualang itu. Informasi sekecil apapun yang kalian ketahui akan kami bayar, ucapnya kepada para petualang. Saat itu, God langsung menanyakan, "Tuanku, mungkin ini adalah quest yang dimaksudkan oleh mereka dan bayarannya juga besar banget." Karena alasan itu, Like langsung nanya sama si penjaga guild apakah ini adalah quest yang disebutkannya. Penjaga guild saat itu membenarkannya. Di perjalanan, ketika mereka pergi dari guild itu, Nemumu langsung nanya sama Like apakah mereka bakalan segera menangkap si pembunuh petualang itu. Like membenarkannya. Ia membuat Gold saat itu mengatakan, "Jika terjadi sesuatu di saat seperti ini, bukankah ini adalah sesuatu yang harus kita rayakan? Karena ini juga seperti membuka jalan bagi Like sama." Like saat itu langsung ngungkapin, "Kurasa kau benar, meskipun kita harus fokus pada rank kita, pembunuh manusia itu, si pemburu petualang, aku tetap tidak akan membiarkannya berulah seenaknya." Saat itu, Like bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah mungkin kekuatan unlimited gachaku mampu memproduksi berbagai macam kartu? Dan sejujurnya, di setiap kartu juga memiliki kelebihannya masing-masing. Tapi Like tidak merasa memiliki kartu yang mampu mengidentifikasi pelakunya. Jadi mereka masih bingung tentang gimana sih cara mengungkapkan identitas dari sang pelaku itu. Dan karena alasan itu, Nemumu pun mengatakan kepada Like bahwa mereka harus segera menyusun rencana dan kembali ke Abyss terlebih dahulu. Tiba-tiba, sesuatu mulai terbentuk di tempat itu yang membuat Gold, Nemumu, dan juga Like langsung waspada. Itu adalah sebuah portal. Dan dari dalam portal itu, kita diperlihatkan Mia yang saat itu keluar dengan tubuh yang sangat parah, yang membuat Like bertanya-tanya apa yang sebenarnya udah terjadi. Alasan Mia bisa selamat itu karena gelang yang diberikan oleh Like sebelumnya. Ternyata gelang itu bisa menteleportasikan Mia ketika dalam keadaan darurat. Dengan kata lain, ketika dia diambang kematiannya. Itu adalah kekuatan dari gelang ini. Dan setelah gelang itu digunakan, gelangnya pun langsung hancur. Beberapa saat setelah kejadian itu, kita kemudian diperlihatkan kejadian yang sebelumnya terjadi tentang party dari sosok Erio. Erio, Mia, dan beberapa teman-temannya saat ini sedang menjalankan quest.
Dan saat itu mereka nggak sengaja bertemu sama party lain yang mengatakan bahwa ada sosok pembunuh petualang yang sedang berada di lantai 2. Jadi mereka harus segera pergi dari tempat ini dan memberitahukan siapapun ketika mereka berjumpa dengan regu party lain. Mendengar kata-kata seperti itu, Mia pun langsung panik. Dan saat itu rekan-rekan mereka seperti Waldi dan juga temannya yang satu lagi juga menanyakan kepada Eryo tentang apa yang harus mereka lakukan. Eryo saat itu langsung membuat keputusan kepada teman-temannya agar mereka pulang aja. Memang terasa buang-buang waktu, tapi nyawa mereka jauh lebih penting. Karena alasan itu, mereka mencoba menjauh dari tempat ini dan sempat beristirahat sementara waktu. Karena jalan yang mereka tempuh tuh sejujurnya jauh banget. Namun tiba-tiba di belakang mereka kedengar suara dari 2 orang yang mengatakan, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Sebenarnya saat itu Eryo udah merasa curiga karena dirinya nggak merasakan kedatangan mereka dan hawa kehadirannya juga nggak terasa. Saat itu kita juga diperlihatkan 2 orang itu ternyata tidak lain adalah Kaito dan juga Yukaku, dan udah dipastikan mereka berdua adalah si pembunuh petualang itu. Dia langsung mengatakan kepada regu party Eryo, "Kalau dipikir-pikir, kalian berhenti di tempat seperti ini. Apakah kalian sedang dikejar sesuatu?" Awalnya, Eryo dan partinya menganggap kalau mereka adalah party yang masih belum tahu tentang si pembunuh petualang itu. Dan karena alasan itu, Eryo berbaik hati langsung memberitahukan kepada mereka berdua. Mendengar kata-kata seperti itu, Kaito dan Yukaku pun merasa senang dan mengatakan, jadi itu alasan kenapa semakin jarang petualang menuju lantai 2 ya? Aku nggak menyangka Serikat akan mengambil langkah secepat ini. Kami juga terkejut. Kalau dipikir-pikir, Serikat Petualang itu memang bisa berfungsi dengan baik. Tapi seperti yang diharapkan dari makhluk lemah, kalian lambat untuk menyadarinya. Saat ini aku sedang di mood yang sangat baik, ucap orang itu sambil membuka jubahnya dan mengatakan bahwa mereka berdua akan menghancurkan party ini juga. Eryo dan teman-temannya saat itu langsung menyadari bahwa yang ada di hadapan mereka adalah party petualang. Oh ya, gak mungkin mereka bisa memenangkan pertarungan ini karena perbedaan levelnya juga jauh banget. Untuk Eryo aja masih berada di level 20, sedangkan Kaito berada di level 1500. Jadi mustahil mereka bisa memenangkan pertarungan. Eryo yang ngelihat kejadian itu langsung membuat keputusan sambil mengatakan kepada Mia untuk segera pergi karena mereka akan menahannya sebisa mungkin. Saat itu, baru saja kata-kata seperti itu diucapkan, kita kemudian diperlihatkan Kaito yang saat itu sudah muncul tepat di hadapan Eryo dan menebaskan pedangnya yang membuat tubuh Eryo saat itu juga langsung sekarat. Beberapa saat setelah kejadian itu, serangan tidak berhenti di sini. Kaito langsung melesat dan melancarkan tebasan ke arah 2 rekannya sebelumnya yang membuat tubuh mereka tercabik-cabik. Tapi saat itu juga, meskipun dengan tubuh yang sudah tercabik-cabik, Wardi mengatakan, "Berdirilah dan larilah Mia, jangan sia-siakan pengorbanan kami akan menahannya untukmu," ucapnya kepada sosok Mia. Mendengar kata-kata seperti itu, Jimura juga nggak mau kalah sambil mengatakan, "Untuk pertama kalinya aku melihat Wardi berteriak seperti itu. Kami tidak akan kalah darinya. Jadi pergilah Mia," ucap mereka kepada Mia yang membuat Mia saat itu berteriak memanggil mereka karena saat itu juga ternyata teriakan dari Mia tidak mencapai telinga mereka berdua. Mereka berdua saat itu telah terbunuh secara instan dengan tubuh yang saat itu terbelah menjadi 2. Yukaku yang melihat kejadian itu langsung mengatakan kepada Kaito, mereka nggak boleh membunuh makhluk-makhluk lemah ini karena dia masih ingin menjadikan mereka semua sebagai bahan eksperimen. Kaito yang ngedengar ucapan kayak gitu pun bilang akan sangat sulit buat menangkap mereka karena mereka terlalu lemah, jadi aku nggak sengaja membunuhnya. Tapi sudahlah Yukaku, aku masih menyisahkan satu untukmu, ucapnya sambil menunjuk ke arah Mia. Dia juga mengatakan kepada Mia, "Ngomong-ngomong, aku akan bersenang-senang kali ini. Hei gadis kecil, kau harus tahu, aku adalah pahlawan legendaris di masa depan yang akan menggunakanmu untuk wanita lemah seperti dirimu. Bukankah ini adalah suatu kehormatan dan impian bagi semua orang? Kenapa? Apakah kau ingin mencoba kabur? Seharusnya kau menyambutku dengan baik. Ini adalah kehormatanmu. Ayo memohonlah padaku," ucapnya kepada Mia
yang membuat Mia saat itu tidak mengatakan apapun. Melihat semua itu, Eryo langsung bangkit kembali dengan tubuhnya yang saat itu udah terluka parah. Dia tetap berdiri dengan sekuat tenaganya yang membuat Yukaku merasa senang dan bilang, Kaito, dia kuat sekali. Meskipun dia sangat lemah, kau harus menangkapnya tanpa membunuhnya. Saat itu juga, dengan tubuh yang sangat sekarat, Eryo mengatakan kepada Mia, pergilah, ucapnya kepada Mia yang membuat Mia jadi nggak punya pilihan lain selain menuruti apa yang dikatakan oleh kakaknya itu. Dia langsung melarikan diri. Ketika Kaito ingin mengejarnya, tiba-tiba Eryo langsung melancarkan serangan. Tapi serangan itu tentu saja bakalan ditangkis sama Kaito karena perbedaan level yang sangat jauh itu. Tapi saat itu juga, Eryo mulai mengingat perlahan tentang apa yang diajarkan oleh Gold sebelumnya, tentang bagaimana cara mengalahkan musuh yang kuat. Dia saat itu juga langsung meniru apa yang dilakukan oleh Gold dengan cara yang berbeda. Karena dia menyadari perbedaan level yang terlalu jauh, Eryo langsung melempar senjatanya. Ia membuat Kaito saat itu juga langsung menghindarinya. Tapi ketika Kaito sedang fokus pada senjatanya ini, tiba-tiba Eryo langsung melancarkan sebuah pukulan ke arah wajah Kaito. Jujur aja, serangan dari Eryo itu tidak menimbulkan damage apapun. Tapi saat itu seorang seperti Kaito sampai terduduk di tanah. Ya wajar aja, karena saat ini Eryo masih berada di level 20. Sedangkan Kaito sudah berada di level 1500. Tapi dengan serangan yang satu ini udah berarti ini adalah kemenangan Eryo karena perbedaan level yang sangat jauh. Eryo yang melihat dirinya berhasil memukul sosok pria itu mengatakan, rasakan itu sialan, ucapnya sambil tersenyum. Melihat kejadian itu, Kaito langsung naik emosi. Kaito yang saat itu marah langsung melancarkan sebuah serangan yang menusuk ke arah tubuh Eryo secara fatal. Eryo jadi nggak bisa melanjutkan pertarungan lagi. Untungnya Yukaku saat itu menghentikannya dan nggak biarin Kaito untuk membunuh subjek eksperimennya. Dia juga meminta Kaito untuk mengejar subjek eksperimen yang satu lagi. Mia saat itu terus berlari sekuat tenaga dan mengatakan bahwa dia harus segera memberitahukan semua ini. Tapi tiba-tiba sesuatu terlempar dan menghalangi pergerakan dari Mia. Mia nggak bisa pergi kemana-mana. Kaito mengatakan, aku akan memberikanmu pelajaran tentang sopan santun. Saat kalian berhadapan dengan seseorang seagung diriku, kalian tidak boleh berbuat apa-apa. Ini adalah kekuatan dari harta karun kerajaan Elf. Grandius. Pedang ini dengan bebas bisa menciptakan tiruannya sendiri. Bahkan pedang ini bisa membuatmu terbang ketika kau memegang pedang ini, ucapnya kepada Mia. Mia tetap nggak mau bersujud dan langsung menggunakan kekuatan dari S-Sword. Dan pedang es saat itu juga terlancar ke arah sosok Kaito. Bagi Kaito ini hanyalah mainan anak kecil. Dia dengan mudah menepis serangan itu. Tapi Mia tetap terus-terusan melancarkan serangan yang sama sambil mencoba melarikan diri. Sampai pada akhirnya tubuhnya terluka parah. Mia saat itu terduduk dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat itu juga Kaito mencoba membuatnya paham sambil mengatakan, hei, kau harus menurut. Harusnya kau lebih paham bahwa aku ini seorang pahlawan yang memiliki keagungan. Ini adalah kehormatan bagi dirimu. Tapi saat itu Mia malah mengatakan, kau bukanlah pahlawan ataupun legenda. Seorang pahlawan itu telah aku temui. Seseorang yang lebih muda dariku dan bisa menggunakan sihir luar biasa. Dia adalah Dark Sama. Kau bukan apa-apa selain pengecut yang suka merendahkan orang yang lemah. Kau jauh dari kata pahlawan dan legenda itu. Kau tidak lebih dari pecundang, ucap Mia kepada Kaito yang membuat emosi Kaito saat itu terpancing. Karena selama ini orang-orang di kerajaan Elf juga terus mengatakan hal yang sama dan mengatakan bahwa dirinya adalah aib bagi mereka dan seorang pecundang yang gak bakal pernah bisa menjadi pahlawan karena selalu menghancurkan yang lemah doang. Kaito saat itu langsung marah dan mengatakan, kau yang lemah dan kau malah membuatku kesal, maka matilah, ucapnya sambil melancarkan pedang Grandius ke arah Mia. Dan karena alasan itulah gelang yang diberikan oleh Lex saat itu juga langsung aktif memindahkannya ke tempat Lex berada. Serangan besar pun jadi nggak mengenai Mia. Kaito saat itu terkejut
bagaimana mungkin orang seperti dirinya mampu melakukan teleportasi. Itu adalah situasi yang gak pernah diduganya. Dan ketika dia udah mencari kemana-mana tetap gak ketemu. Sampai pada akhirnya dia kembali ke tempat Yukaku. Yukaku saat itu langsung nanya kemana wanita sebelumnya. Tapi saat itu juga Kaito menjelaskan bahwa dia tiba-tiba menghilang gitu aja dan sudah tidak ada di mana-mana. Yukaku yang ngelihat kejadian itu langsung panik banget karena dia telah melihat pedang Grandius. Dengan kata lain, jika dia melaporkannya ke Serikat, maka akan ada rumor di kerajaan Elf. Jika itu terjadi, untuk bisa memperbaiki reputasi mereka, mereka akan mengirim prajurit terkuat ke sini dan mengambil kembali Grandius. Mereka akan mengirim The White Knight, pasukan Ksatria Putih. Mendengar kata-kata itu, Kaito langsung bilang, "Sial, si Kapten Brengsek itu pasti akan memburu kita." Yukaku langsung mengatakan, "Aku dengar Kapten itu bahkan melampaui level 3000. Kapten itu akan membawa kesatria berlevel 2000. Mereka akan menggunakan senjata yang sama dengan Grandius." Ini bikin Kaito ngerasa kesel dan bilang, "Sial, kenapa aku harus melewati semua ini? Ayo kita segera pergi dari tempat ini dan berusaha menjaga jarak dari mereka semua. Kita untuk sementara waktu harus menjaga jarak dari kerajaan itu." Tiba-tiba kita mendengar suara Like yang muncul di tempat itu sambil merasa sangat marah melihat dua rekan party dari sosok Erio yang ternyata telah tiada. Dia mengatakan dengan wajah yang sangat menyeramkan, "Hei para sialan, kalian tidak akan bisa pergi kemanapun." Beberapa saat setelah kemunculan Like di tempat itu, kita kemudian diperhatikan Kaito dan juga Yukaku yang merasa sangat terkejut karena mereka bahkan gak menyadari kedatangan dari Like sebelumnya. Kaito saat itu kena mental dan mengatakan di dalam hatinya, "Sebenarnya dari mana datangnya pria ini? Aku bahkan tidak bisa mendeteksi hawa keberadaannya. Padahal levelku saat ini 1500. Bukankah itu sangat mustahil?" Sedangkan Like saat itu mendekat ke arah mayat Kimura dan juga Wardi yang ternyata memang telah tiada. Mereka sudah tidak bisa hidup kembali. Sedangkan untuk Erio masih memiliki sisa kesadarannya. Dengan kata lain masih bisa diselamatkan. Karena alasan itulah, kita kemudian diperlihatkan Gold yang menjelaskan kepada Like bahwa dia sudah melakukan beberapa pertolongan pertama, tapi masih harus segera merawat Erio. Sedangkan saat itu, Yukaku beneran kena mental ngelihat beberapa orang yang tiba-tiba muncul gitu aja. Padahal sebelumnya hanya ada Like seorang diri di tempat ini. Sedangkan saat itu juga Like bertanya-tanya, kenapa anak-anak ini malah harus menderita seperti ini? Di dunia di mana manusia sedang didiskriminasi, mereka bahkan bertahan dan mencoba untuk mendapatkan uang bagi sosok Mia. Mereka mencoba bekerja keras sebagai petualang, meskipun semua itu tidak cocok untuk mereka. Kenapa mereka harus mengalami akhir tragis yang sangat menyedihkan? Aku memang belum menghabiskan banyak waktu dengan mereka, tapi kalau bisa bertemu lagi dengan diriku yang dulu, aku sangat ingin menjadi teman mereka semua. Tapi sesuatu seperti itu tidak akan pernah bisa terwujud. Saat itu juga, Like langsung mengalihkan pandangannya kepada mereka. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian berdua. Awalnya mereka berdua sepele sama kemampuan dari Like, karena nggak mungkin ada yang bisa menghentikan mereka di sini dengan level mereka yang sangat tinggi. Tapi Like saat itu terus mengatakan kepada mereka berdua untuk memberitahukan hal yang sesungguhnya dan tidak perlu berbuat yang aneh-aneh. Dia juga telah mengetahui semua hal tentang kejahatan mereka berdua, yang membuat mereka berdua pun menyadari bahwa orang yang telah membocorkan semua itu tidak lain adalah Mia, dan menanyakan kepada Like apakah dia berencana untuk melaporkannya kepada Serikat. Like saat itu ngungkapin bahwa dia belum melaporkannya karena kalian berdua adalah buruanku. Dan saat itu Yukaku tersenyum dengan wajah psikopatnya sambil mengatakan, "Oh begitu ya, aku beruntung sekali. Kau malah bocah yang muncul di hadapanku. Aku akan menghancurkanmu dan juga anak itu, lalu menyelesaikan semua masalah. Seperti dugaanku, aku memang diberkahi oleh dewa. Aku adalah seorang pahlawan legendaris." Sedangkan Like yang mendengar perkataan sombong seperti itu mengatakan, "Pahlawan legendaris? Kau salah. Kalian semua akan menjadi batu loncatanku untuk menaikkan peringkat petualangan kami. Aku tidak akan menyerahkan kalian hidup-hidup ke Serikat. Penderitaan yang kau bawa pada semua orang, aku akan membuat kalian merasakan itu sendiri dan membunuh kalian semua.
kalian tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Aku berjanji atas namaku Like, semuanya akan satu persatu hancur di tanganku sendiri. Ucapnya kepada mereka yang membuat Kaito langsung emosi dan mengatakan, kau hanya makhluk lemah, kau mengatakan ingin menjadikan aku batu loncatan. Jangan main-main denganku sialan, aku akan menghancurkanmu. Ucapnya sambil melancarkan sebuah serangan. Tiba-tiba, Like menangkis itu dengan sangat mudahnya, hanya dengan menggunakan tongkatnya. Yang membuat wajah Kaito saat itu semakin kena mental. Bagaimana mungkin dirinya yang berada di level 1500 bisa ditahan semudah ini? Dia nggak tahu aja kalau Like sebenarnya berada di level 9999. Sedangkan Yukaku saat itu juga nggak bisa mempercayai apa yang sedang dirinya saksikan ini. Dimana saat itu Kaito terus menebaskan pedangnya berkali-kali kepada Like, tapi nggak ada satu goresan pun yang terjadi pada tubuh Like. Like bahkan bisa menangkis itu meskipun dia nggak bergerak sama sekali. Semua serangan yang dilancarkan oleh sosok Kaito tidak bisa berdampak apapun. Meskipun dia terus melancarkan serangan bertubi-tubi, semua tetap tidak ada gunanya. Yang membuat Like menganggap bahwa serangan yang dilancarkan Kaito itu tidak lebih seperti hewan buas. Bahkan Gold juga mengatakan bahwa yang dimilikinya itu hanyalah kekuatan. Dia tidak memiliki hal lain selain kekuatan. Bahkan saat itu Like mulai merasa bosan. Dia melakukan satu gerakan, di mana satu gerakannya itu bisa mengempaskan tubuh dari Kaito. Kaito yang melihat kejadian itu makin kesel lagi. Dia saat itu merasa sangat marah, tapi tubuhnya juga terhempas karena kekuatan dari Like yang sangat kuat. Saat itu Like mengatakan kepada mereka, "Hei, ayo bangun, cobalah lebih keras lagi. Kalau kalian selemah ini, aku jadi gak bisa menyiksamu. Kau mungkin bakal mati sebelum aku menyiksamu, Tuan Pahlawan Legendaris." Kaito yang ngedengar ucapan kayak gitu pun makin emosi lagi dan mengatakan, "Jangan macam-macam denganku, makhluk lemah. Kau berani-beraninya mempermalukanku dengan cara seperti ini. Bagaimana dengan ini?" Dia saat itu langsung melepaskan pedang Grandius miliknya dan mengatakan bahwa akan membawa Like ke dalam jurang keputusasaan. Dan terimalah ini. Grandius saat itu langsung memunculkan ribuan pisau, dan pisau-pisau itu pun langsung melesat tepat ke arah sosok Like. Like yang melihat kejadian itu awalnya terdiam sejenak, dan kemudian dia langsung menghindari serangan. Beberapa serangan saat itu gagal mengenai tubuh Like, tapi sayangnya masih ada beberapa pedang Grandius yang saat itu melesat ke arah Like dan mencoba menghancurkannya. Tapi Like saat itu masih nggak terkena serangan itu. Dia sempat memasang beberapa barrier dan mencegah beberapa pedang mengenai dirinya, sambil mengatakan bahwa efek sihir dipasang untuk menggandakan pedang tiruan. Apalagi itu bukan cuma satu tipe biasa aja, setiap pedang juga diberikan efek sihir yang berbeda-beda. Itu artinya mereka bukan sembarang orang, karena senjata yang dipegangnya itu bukanlah senjata biasa. Yukaku yang melihat kejadian itu pun mengatakan, serangan Kaito dengan kekuatan Grandius itu sangat mengerikan. Si manusia itu juga tidak buruk, tapi sampai kapan dia bisa bertahan? Grandius itu adalah pedang kelas pertama, pedang harta Grandius peringkat ketiga dari atas, dan juga merupakan kelas Phantom, bisa menciptakan tiruan dan bisa dengan bebas dimanipulasi. Jumlah pedang tiruan bisa berubah tergantung skill penggunanya, dan setiap tiruan pedang akan memberikan efek elemental yang juga berbeda-beda. Karena itu, gak akan mudah untuk menghadapi teknik Grandius ini. Tapi Like saat itu terus menghindari semua serangan, dan masih belum ada satu serangan pun yang mengenai sosok Like. Namun, Yukaku mengatakan dengan serangan seperti itu, jika dia terkena satu serangan saja, maka efeknya akan sangat fatal. Tiba-tiba kita kemudian diperlihatkan sosok Kaito yang melesat dengan sangat cepat ketika Like sedang menghindari semua tebasan pedang Grandius. Dia sudah berada tepat di belakang Like dan melancarkan sebuah serangan. Like awalnya nggak menyadari itu, tapi tiba-tiba tongkatnya malah menangkis serangan yang dilancarkan oleh sosok Kaito, yang membuat Kaito sangat terkejut melihat kecepatan yang dimiliki oleh Like. Like saat itu mengatakan, "Kupikir serangan itu memang lebih baik dari yang sebelumnya, tapi tetap tidak bisa melukaiku loh. Bisakah kau melepaskan sesuatu yang lebih menyenangkan lagi?" Ucapnya kepada Kaito yang membuat Kaito bertanya-tanya,
bagaimana dia bisa melakukan semua ini. Bukankah apa yang dilakukan oleh bocah ini beneran gak masuk akal? Sedangkan Yukaku juga mulai down mental. Dia gak percaya bahwa manusia bisa melawan elf yang berada di level 1500. Bahkan yang saat ini sedang menggunakan pedang kelas Phantom dan bertahan sejauh ini. Bukankah itu nggak mungkin? Bagaimana mungkin ada manusia seperti itu? Sedangkan saat itu juga Kaito mengatakan, "Aku pikir kau adalah penyihir, tapi rasanya kau adalah warrior peringkat pertama ya. Membuat musuh lengah dengan perlengkapan penyihir itu. Makanya aku benci makhluk lemah yang licik seperti dirimu." Tapi saat itu Light mengatakan, "Kau itu bodoh atau gimana? Aku ini memang penyihir." Sedangkan Kaito masih nggak mempercayainya, karena nggak mungkin seorang penyihir bisa menangkis serangannya dengan cara sebelumnya. Tapi saat itu juga Light mengatakan, "Aku sedang tidak bercanda. Aku adalah seorang penyihir unlimited card, job baru yang belum pernah ada di dunia ini. Kalau begitu akan aku tunjukkan kepadamu penyihir seperti apa aku ini," ucapnya sambil menyebutkan Ice Sword. Bertepatan dengan penyebutan itu, tiba-tiba kita diperlihatkan beberapa tombak-tombak beku yang berkumpul tepat di belakang Light, yang membuat Kaito sangat terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa mewujudkan semua itu tanpa rapalan sedikit pun? Bukankah itu sangat mustahil? Hei, kau bermaksud bilang kalau selama ini kau penyihir yang bertarung melawanku, dan kau ingin mengatakan bahwa serangan itu bisa menghancurkanku ya? Tapi mau sebanyak apapun Ice Sword-mu, itu cuma sihir level rendah, tidak akan bisa melukaiku, ucapnya sambil mencoba melancarkan serangan ke arah sosok Light. Light juga melancarkan serangan tombak-tombak esnya, yang ternyata setiap serangan tombak es itu memiliki kepadatan yang amat kuat. Bahkan Kaito sampai kewalahan untuk menangkis satu serangan aja dari sosok Light. Tubuhnya saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan juga mengalami beberapa luka. Dia mengatakan, "Mustahil, kukira semua itu hanyalah tiruan, tapi bagaimana bisa jadi seperti ini?" Sedangkan Light saat itu mengeluarkan sihir yang sama yang membuat Kaito semakin kewalahan lagi. Yukaku yang melihat kejadian itu terus-terusan ngungkapin, "Aku tidak bisa mempercayai ini. Dia bisa setara dengan tiruan pedang grandius. Ice Sword harusnya berisi energi sihir yang sangat banyak. Apalagi Ice Sword itu dikendalikan secara penuh. Bagaimana mungkin dia bisa mengendalikannya seolah sedang bernafas?" Saat itu kita diperlihatkan Light yang bilang, "Semua ini berkat pelajaran sihir dari Ellie. Aku berusaha keras untuk belajar sihir memanipulasi, tapi dengan batasan 100 Ice Sword saja. Aku rasa aku masih perlu belajar lagi. Bahkan Ellie mampu mengendalikan sebanyak 1000 Ice Sword hanya dengan senandung saja." Dan beberapa saat setelah kejadian itu, pertempuran pun terus-terusan terjadi. Dan Kaito saat itu terus-terusan ngebacot, sampai pada akhirnya dia mengungkapkan sebuah rahasia yang membuat Light terkejut. "Aku adalah keturunan yang akan membawa darah Master, pahlawan masa depan yang mewarisi garis keturunan dewa, dan tidak lain adalah Submaster." Tentu saja kata-kata itu semakin memancing emosi dari sosok Light. Dia saat itu mengatakan, "Hei kalian berdua, kita akan bawa mereka ke abyss. Kita bunuh nanti. Pertama-tama peras dulu informasi yang ada di kepala mereka berdua. Jangan biarkan satupun itu lolos. Aku serahkan Dark Elf itu kepada kalian berdua," ucapnya kepada sosok Gold dan juga Nemomo. Dan kita kemudian diperlihatkan pertarungan yang saat itu terjadi. Yukaku langsung mensummon beberapa makhluk ciptaannya, dan makhluk-makhluk ciptaan yang sangat mengerikan pun saat itu muncul. Yukaku mengatakan bahwa dari penelitiannya, dia bahkan menciptakan beberapa sel manusia dan monster, dan makhluk ciptaannya ini adalah Chimera. Orang-orang yang melihat kejadian itu merasa bahwa Yukaku selama ini telah melakukan tindakan yang sangat kejam, dan dia nggak boleh diloloskan begitu saja. Tapi Yukaku saat itu ngejelasin, dua makhluk ini memiliki level yang sangat mengerikan dan berhasil melampaui lintasan tumbuhan dari level manusia. Jadi kalian pasti nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Menyerahlah. Sampai akhir aku akan menggunakan banyak manusia yang aku butuhkan. Aku akan melakukan banyak percobaan lagi. Saat itu juga kita kemudian diperhatikan Light yang memerintahkan, "Hei, bunuh, summon mereka," ucapnya kepada sosok Gold dan juga Nemomo.
Gold dan juga Nemomo saat itu juga langsung mematuhinya, dan pertempuran saat itu juga langsung terjadi. Tapi meskipun Nemomo dan Gold telah menghancurkan beberapa monster itu, anehnya semuanya malah beregenerasi kembali, yang membuat Yukaku pun merasa senang dan mengatakan, "Percuma saja, mustahil kalian bisa mengalahkan subjek eksperimenku dengan mudah. Semuanya akan terus beregenerasi." Sedangkan saat itu Kaito terus berhadapan dengan Light dan melancarkan serangan terkuat Grandius. Itu adalah serangan terbesar yang bisa dilakukannya. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, pertempuran pun terus terjadi. Kita kemudian diperlihatkan Gold dan juga Nemomo yang berhasil mendaratkan sebuah serangan ke arah summoning milik Yukaku. Awalnya Yukaku tertawa dengan wajah gilanya dan menganggap bahwa semuanya pasti bakalan baik-baik saja. Anehnya, duo summoningnya saat itu nggak beregenerasi sama sekali, yang membuat dia bertanya-tanya apa yang udah terjadi. Nemomo yang ngerasa kesel banget pun saat itu juga langsung menendang Yukaku, dan Yukaku pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan di sisi lain, Light saat itu masih terus berhadapan dengan Kaito, tapi entah mengapa dia nggak terus menghabisi Kaito, yang membuat Kaito terus-terusan down mental karena semua serangannya tidak bisa mencelakai tubuh Light. Bahkan saat itu, ketika dia berusaha keras, tiba-tiba pedang Grandiusnya saat itu sampai hancur. Dan Light yang udah bosan banget saat itu juga langsung menendang kepalanya sambil mengatakan, "Kita akhiri saja, tenang aja. Rasanya nggak akan sakit, masih banyak rasa sakit yang akan kau alami nanti." Saat itu juga Kaito langsung meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya adalah kandidat dari kerajaan Elf dan memiliki banyak informasi. Dia meminta Light untuk tidak membunuhnya dan akan memberitahukan segalanya. Tapi Light saat itu mengatakan, "Hei, kenapa kau malah memohon seperti itu? Bukankah kau adalah seorang pahlawan? Lalu kenapa memohon? Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan, Erio, Gimura, dan juga Wardi bahkan terus melindungi Mia dan tidak memohon ampunan kepada dirimu. Kenapa kau melakukan hal seperti itu?" Dia saat itu langsung ngungkapin, "Karena bahkan pedang Grandius saja tidak bisa melukaimu, mana mungkin aku bisa menang?" Dan Light yang sangat emosi mengatakan, "Ayo bertarung sekali lagi, bangun dan ambil pedangmu, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sesungguhnya. Jika kau bisa melukaiku, maka aku akan membebaskanmu." Tapi saat itu Kaito malah lari dan merasa sangat takut. Dia menyadari nggak mungkin bisa melukai tubuh Light. Dia membuat Light saat itu ngungkapin sama sosok Kaito, "Seperti yang Mia katakan, kau tidak pantas menjadi seorang pahlawan. Kau hanya seorang pecundang yang melarikan diri." Beberapa saat setelah kejadian sebelumnya, setelah mengalahkan sosok Kaito dan juga Yukaku, mereka berdua saat itu udah nggak bisa berkutik sama sekali. Dan saat itu juga Light mengatakan, "Aku nggak mau meninggalkan dua orang ini menjadi makanan monster. Jadi ayo kita kuburkan mereka berdua secara terhormat di dalam abyss," ucapnya kepada kedua bawahannya itu. Dan beberapa saat setelah kejadian ini, Light juga sempat memandang ke arah Kaito. Dan setelah dipikir-pikir lagi, dia adalah orang yang pernah menyerobot antrian ketika berada di gerbang kerajaan sebelumnya. Ya, walau sebenarnya Light juga nggak mengingat hal itu, karena yang mengingat wajahnya itu tidak lain adalah Nemomo. Saat itu Kaito dan juga Yukaku pun merasa ketakutan dan bilang, "Aku padahal sudah sangat berhati-hati waktu itu. Mustahil aja. Jika seandainya kami sadar betapa kuatnya dirimu, kami tidak akan pernah melakukan hal itu. Semua karena takdir sialan itu," ucapnya sambil marah-marah. Sedangkan saat itu Light mengatakan, "Kenapa? Takdir kan memang selalu seperti ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, dia langsung melakukan sihir transfer dan dipindahkan tepat di kedalaman abyss. Di kedalaman abyss, kita juga diperlihatkan Aoyuki, Nazuna, dan juga Mei yang saat itu telah menunggu kedatangannya. Bahkan Eri juga ada di tempat itu. Semuanya langsung menyambut kedatangan dari Light. Light saat itu langsung memerintahkan mereka semua, "Kalian gak perlu siapin teh apapun untuk orang-orang ini. Mereka bukanlah tamu terhormat. Jadi perlakukanlah mereka dengan sangat baik. Mereka adalah orang yang telah menghancurkan manusia yang tidak terhitung jumlahnya dan kemungkinan memiliki informasi mengenai master. Jadi interogasi dan ambil informasinya juga." Ngedengar kata-kata itu,
Semua pasukan utama dari sosok Like pun langsung memancarkan aura membunuh yang sangat kuat. Bahkan Mei sebagai pasukan pertamanya pun mengatakan, kalau Tuan Like mengizinkannya, aku akan dengan senang hati mengambil informasi dan menyingkirkan mereka setelahnya. Aku janji akan membuat mereka menyesal karena sudah lahir dengan cara seperti itu, ucapnya kepada Tuan Like. Bahkan Eri yang biasanya lembut juga mengatakan, iya, Tuan Like nggak perlu mengotori tangannya, serahkan saja hukumannya kepada kami. Kami akan menghancurkan sialan ini sampai tidak berani berbuat apapun. Begitu juga yang dikatakan oleh Aoyuki, karena dia berani-beraninya melawan tuannya, dia nggak akan membiarkan nyawa mereka lepas begitu saja. Sedangkan Nazuna saat itu pengen langsung ngancurin mereka semua. Untungnya yang lain saat itu menahan Nazuna, karena mereka berdua masih memiliki informasi yang berguna bagi Tuan Like. Saat itu Yukaku langsung mencari-cari alasan dengan mengatakan, tunggu, tolong aku diancam oleh Kaito untuk melakukan eksperimen itu. Aku ini korban, jadi tolong lepaskan aku. Namun Like saat itu mengatakan sesuatu dengan wajah seriusnya. Kau adalah orang yang melakukan eksperimennya, jadi kenapa aku harus melepaskanmu? Jawabanku tetap sama, kalian cepat korek informasi dari mereka berdua, ucapnya kepada semua pasukannya. Dan siksaan kejam pun saat itu juga langsung terjadi di kedalaman abyss. Scene kemudian berpindah menampilkan Mia yang saat ini baru tersadar. Mia yang baru bangun saat itu langsung memanggil kakaknya karena sebelumnya mereka terlibat pertempuran dan hanya Mia lah yang berhasil melarikan diri. Dia juga sadar dua temannya yang lain pasti telah tiada. Ketika melihat sekitarnya, dia melihat Dark yang saat itu ada di tempat ini dan menanyakan, ini tempat apa? Mengapa aku ada di sini? Like saat itu langsung ungkapin bahwa ini adalah sebuah penginapan tempat mereka tinggal. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia langsung menceritakan semua kejadiannya kepada Mia. Tapi masih banyak kebohongan yang saat itu ada dalam cerita Like, karena dia juga nggak bisa mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya. Dia hanya memberitahukan beberapa detail-detail kecil aja dan mengatakan bahwa kakak dari Mia juga masih baik-baik saja. Tapi karena terluka parah, saat ini dia masih berada di rumah sakit. Mungkin akan sembuh setelah beberapa saat. Mia yang menyadari bahwa kakaknya masih hidup pun merasa sangat bahagia, tapi sangat disayangkan. Like saat itu memberikan rambut dari Gimura dan juga Wardi sebagai hadiah terakhir bagi Mia. Mia yang melihat pemberiannya itu pun merasa senang meskipun mereka telah tiada. Tapi Like masih sempat menyelamatkan sisa-sisanya untuk dirinya. Dia juga berterima kasih kepada Like karena telah membantunya. Dan setelah kejadian itu, Mia pun terus-terusan menangis. Beberapa saat setelah kejadian itu, Like langsung mencoba meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Mia yang saat itu sedang menangis seorang diri. Tentu saja Mia akan menangis. Bahkan kejadian ini membuat Like merasa sangat bersedih karena dua rekannya gagal diselamatkan oleh Like. Beberapa saat setelah kejadian itu, keadaan pun mulai membaik karena insiden pembunuhan telah teratasi. Like langsung mendapat satu kenaikan peringkat dari Will yang membuat dirinya juga merasa senang. Ya, meskipun saat ini masih berada di rank C, tapi itu adalah kemajuan yang sangat pesat. Beberapa saat setelah keadaan membaik, kita diperlihatkan Like yang saat ini bertemu dengan Mia dan juga Erio. Mia saat itu mengatakan kepada Like bahwa mereka telah memutuskan untuk berhenti menjadi petualang dan kembali ke kota asal. Erio membenarkan itu dan bilang, kami akan mengawal sebuah rombongan besok pagi dan meninggalkan Dagas untuk pergi ke kota asal kami. Aku juga sudah menjual sebagian dari peralatan petualanganku. Oh iya, ada satu hal lagi. Ini mungkin terlalu lama kami ucapkan. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami berkali-kali. Kami mungkin masih bisa bernapas saat ini semua berkat dirimu, ucap mereka sambil menundukkan kepala di depan Like. Like saat itu merasa malu dan bilang sama mereka, semuanya hanya kebetulan saja. Jika tidak ada takdir, maka itu juga tidak akan bisa dilakukan. Bagi Like, semuanya bisa diselamatkan karena item yang sebelumnya nggak sengaja dia berikan kepada Mia. Itu hanyalah ketidaksengajaan. Bahkan Like juga ngerasa sedih karena dia gagal menyelamatkan Gimura dan juga Wardi. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, dia juga sempat menanyakan beberapa hal kepada Mia yang bikin Mia langsung mengungkapkan sesuatu. Setelah kejadian sebelumnya,
dia mulai takut memasuki dungeon lagi. Dan karena alasan itulah, mereka mutusin untuk berhenti menjadi petualang aja. Eryo membenarkannya sambil bilang, lagi pula rasanya pasti ada yang hilang. Jika kami berpetualang tanpa Gimura dan juga Wardi, semuanya akan terasa sangat aneh. Kami juga berencana untuk membuat pemakamannya ketika sampai di kota asal kami. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain. Beberapa saat setelah perginya mereka, Like juga berencana untuk membawa mereka ke makam dua temannya yang saat ini berada di dalam abyss. Tapi mungkin suatu hari nanti. Beberapa saat setelah kejadian itu, Like langsung melakukan teleportasi. Dan saat itu juga langsung disambut oleh Mei dan juga Eri yang ada di ruangan ini. Dia mengatakan kepada mereka berdua bahwa dirinya merasa senang bisa bertemu dengan mereka di sini dan menanyakan apa yang terjadi pada Kaito dan juga Yukako. Mei yang mendengar kata-kata itu langsung menjelaskan bahwa dia telah mendapat informasi yang sangat akurat karena telah menggunakan kemampuan interogasi dalam membaca pikiran mereka berdua. Saat itu Eri juga mengatakan bahwa dia juga telah menggunakan sihir terlarang untuk mengetahui isi otak mereka juga. Karena alasan itu, berkas-berkas yang ada di depan mata sosok Like saat ini adalah hasil laporan mereka. Saat itu Like mulai membacanya. Kalau ada yang punya darah master, mereka akan dipanggil sebagai submaster. Mereka bisa mendapat sihir dan juga kekuatan yang besar karena kekuatan submaster itu. Alasan para master waspada kenapa submaster bisa menjadi ancaman? Karena ada kemungkinan dunia ini bisa dihancurkan oleh kelahiran master yang baru. Sejujurnya Like yang membaca itu sama sekali nggak mengerti. Kalau dunia dihancurkan, kenapa mereka harus repot-repot sejauh ini? Bukankah dengan mengatur seperti ini itu hanya akan memperburuk keadaan? Bahkan kalau master itu kuat, mereka tetaplah sendirian. Jadi kalau satu ingin menghancurkan dunia, bukankah para keturunan yang lain juga bisa mengacaukannya? Kenapa mereka melakukannya sampai sejauh ini? Mei yang mendengar kata-kata seperti itu pun mengatakan, menurut pendapatku, mungkin agar master dapat mendapatkan kekuatan mereka lebih banyak daripada itu. Dia membuat Like langsung ngungkapin, kita sebenarnya masih belum tahu apa tujuan dari master itu, dan masih terlalu awal untuk bisa mempercayai ini. Jadi, apa yang kalian pikirkan tentang opini ini? Mei saat itu langsung ngungkapin, kita masih belum memiliki pendapat yang sama karena informasinya masih terbatas. Dan Eri juga mengatakan, bagian yang dikeluarkan bisa meningkatkan kehancuran dunia. Dikatakan Kapten Kesatria Putih dari Kerajaan Elf. Itu adalah sesuatu yang Kaito lupa. Aku penasaran dan masuk ke dalam ingatan Kaito dan juga Yukako. Akan tetapi, aku tidak menemukan informasi apapun. Yang membuat Like saat itu mengatakan, kalau begitu sudah cukup sampai di sini. Bagaimana kondisi mereka berdua? Saat itu, baik Mei dan juga Eri mengatakan bahwa mereka telah mendapat semua informasi dan selama ini siksaan masih terus dilakukan. Apa yang akan mereka lakukan kepada dua orang ini? Apakah akan dilepaskan dan diserahkan kepada Guild? Namun tiba-tiba Like mengatakan, hei kalian, dosa pertama mereka adalah karena menyerang Eryo dan Mia. Dan selanjutnya adalah eksperimen yang tidak manusiawi termasuk Gimura dan juga Wardi. Artinya telah melakukan pembunuhan massal. Itu adalah dosa terakhir mereka. Jadi, kematian dari Kaito dan juga Yukaku akan dipastikan. Dia saat itu melepaskan monster-monster dari neraka, di mana monster-monster dari neraka saat itu langsung menggerogoti tubuh mereka berdua. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi perlahan-lahan hawa keberadaan mereka berdua pun mulai menghilang. Tepat setelah kematian mereka berdua, kita kemudian mendengar suara Like yang mengatakan, meskipun ini belum seberapa, aku berharap ini bisa membalaskan kematian manusia-manusia yang disiksanya walaupun cuma sedikit. Baiklah, sekarang kita akan balik ke informasi yang lebih berguna lagi. Aku mau memeriksanya. Namun tiba-tiba Eri mengatakan, Tuan Like, ada hal yang ingin aku beritahukan sebentar. Persiapan rencana pembalasan dendam dari Sasa telah selesai. Mendengar kata-kata seperti itu, Like pun merasa sangat senang. Dan saat itu Eri langsung mengungkapkan, satu kata dari Like sama akan langsung aku lakukan. Dan juga Sasa yang mengkhianati Anda memiliki saudara. Itu adalah kapten dari Kesatria Putih yang menurut ingatan Kaito merupakan submaster yang mempunyai darah master.
dan bagian dari kesatria juga. Jadi untuk mengganti informasi kita yang sedikit, kita berencana untuk menculik salah satu dari kesatria untuk mendapatkan informasi. Ngedengar ucapan kayak gitu dari Eri, Like langsung rasa senang dan bilang, "Eri, terima kasih. Kurasa kau memang sangat pintar. Itu ide yang sangat bagus." Eri yang mendengar pujian seperti itu tentu saja merasa sangat senang. Dan setelah kejadian itu, Like duduk di singgasananya sambil mengatakan, "Selanjutnya adalah dirimu, Sasa. Aku pada akhirnya bisa membalaskan dendamku padamu. Aku penasaran bagaimana ekspresimu nanti ketika memohon atas hidupmu di tengah kehancuran. Aku sangat menantikan itu," ucapnya sambil tertawa di singgasananya. Nah, jadi itu aja, dan tunggu video-video gua selanjutnya, dan see you!